Alexander Agung yang merupakan salah satu tokoh paling terkenal dalam sejarah kuno, ternyata suka banget sama makanan favorit banyak orang ini. Konon, penjelajah dan penulis asal Italia Marco Polo membawa resep yang menyerupai sorbet dari Asia. Sorbet adalah hidangan beku yang dibuat dari campuran air gula dengan berbagai perasa. Hidangan yang kemudian dinamai es krim ini sering disajikan di istana Charles pertama dari Inggris pada abad ke-17. Di Prancis, hidangan beku favorit ini diperkenalkan oleh Catherine de Medici gak lama setelah dia menikahi Henry II. Makanan pencuci mulut ini bisa dinikmati masyarakat umum pada tahun 1660-an saat pria asal Sisilia mencampur susu, krim, mentega, dan telur di Cafe Procope yang merupakan kafe pertama di Paris. Thomas Jefferson sendiri punya resep es krim favorit yang membutuhkan 18 langkah untuk membuatnya. Es krim jadi sangat penting di budaya populer sampai punya hukum dan aturan sendiri untuk memastikan hidangan ini selalu diproduksi sesuai standar kualitasnya. Sebenarnya, hidangan beku yang kamu lihat sekarang bukan es krim. Biar bisa disebut es krim, hidangan es ini harus mengandung minimal 10% lemak susu dan beratnya tidak boleh kurang dari 0,5 kg per liter. Es krim asli sebenarnya nggak harus terlalu lembut kok. Dalam bahasa teknis, artinya es krim itu nggak boleh memiliki lebih dari 100% batas volumenya. Jadi, buat bikin tekstur yang kita tahu dan kita sukai, adonan dasar es krim harus dikocok secukupnya, tapi cuma sampai persentase tertentu. Jadi gini, untuk setiap 4 liter adonan dasar es krim, produk akhirnya nggak boleh melebihi 8 liter setelah dikocok. Makanan favorit saat cuaca panas ini bisa dibagi lagi menjadi beberapa subkategori seperti es krim yang kandungan lemaknya dikurangi, es krim rendah lemak, atau es krim tanpa lemak. Biar kamu nggak salah makan es krim, baca dulu informasi gizi di setiap produknya ya. Satu jenis hidangan penutup beku yang menarik adalah gelato. Meskipun ini adalah bahasa Italianya es krim, ternyata ada bedanya loh sama es krim biasa. Perbedaan itu bisa dilihat dari aturan terkait kandungan lemak susunya. Biasanya, gelato mengandung lebih sedikit lemak susu daripada es krim seharusnya, tapi karena gelato punya batas volume yang rendah, yaitu sekitar 20-30%, produk akhirnya masih padat dan bertekstur. Orang Italia juga bilang gelato nggak boleh mengandung lemak kurang dari 3,5%. Ada lagi yang lebih rumit. Prancis juga punya hidangan es krim sendiri yang dikenal sebagai custard beku. Selain bahan-bahan standarnya, es krim Prancis ini juga mengandung telur minimal 1,4% kuning telur. Mungkin masih ada lagi makanan yang sering salah kita sebut, misalnya raspberry. Buah ini sebenarnya termasuk keluarga mawar, sama seperti cherry, aprikot, prem, pir, apel, persik, dan blackberry. Bunga buah-buah ini memiliki 5 kelopak dengan 1 inti di tengahnya. Karena kesamaan inilah, buah-buah ini dimasukkan ke dalam satu kategori. Pisang dianggap berry, sementara itu stroberi bukan karena masuk famili mawar. Ternyata kita punya kesamaan DNA dengan pisang sekitar 50% loh. Pantesan aja, pisang dan orang-orang tertentu sama-sama punya daya tarik. Ternyata kita salah kaprah nih. Coklat putih sebenarnya bukan coklat karena nggak mengandung coklat padat. Bahan-bahannya terdiri dari gula, produk susu, vanila, lecitin, dan mentega kakao. Ada alasannya kenapa orang tua di seluruh dunia memaksa anak mereka untuk makan brokoli. Berdasarkan kebutuhan kalori dasar, ternyata brokoli punya kandungan protein yang hampir sama dengan steak. Mungkin orang tua nggak tahu itu, tapi dari kandungan rendah lemaknya, brokoli punya banyak manfaat kesehatan lain dibanding daging. Sekarang kita tahu saus tomat sebagai cocolan kentang goreng, tapi dulu saus tomat dianggap punya khasiat pengobatan. Pada tahun 1800-an, seorang dokter di Ohio bilang tomat bisa membantu mengatasi masalah pencernaan, lalu dia menerbitkan resep seperti saus tomat yang kemudian diubah menjadi obat. Hei, kamu mau makan kentang goreng dicocol obat? Ngomong-ngomong soal kentang goreng, ternyata salah satu hidangan paling populer di dunia ini bukan asal Prancis. Hidangan ini sebenarnya berasal dari Belgia, tapi diberi nama French fries karena potongannya. Atau mungkin juga karena nama Brazil udah dipakai untuk nama kubis.
Kamu punya selai kacang kan? Kamu pasti nggak tahu bahwa selai ini sangat berharga. Bukan buat sandwich aja loh. Penelitian menunjukkan orang Amerika makan selai kacang sangat banyak tiap tahunnya sampai bisa dibuat untuk melapisi dasar Grand Canyon. Lebih tepatnya, jumlahnya sekitar 227 juta kilogram. Wah, kalau ada yang bener ngelakuin itu, aku bakal nonton. Sebenarnya salmon nggak selalu berwarna pink. Salmon liar berwarna pink karena banyaknya udang yang mereka konsumsi. Tapi salmon hasil budidaya umumnya berwarna putih. Jadi produsen harus nambahin pigmen dari tumbuhan supaya berwarna pink muda. Warna wortel juga awalnya bukan oranye. Warna kuning kemerahan yang kita tahu sekarang berasal dari mutasi gen yang dialami sayuran terkenal ini pada abad ke-16. Warna asli wortel sebenarnya adalah putih atau ungu. Kayak saus tomat yang jadi cocolan kentang goreng, kamu juga pasti mendapat wasabi untuk cocolan sushi kan? Kemungkinan besar itu adalah lobak pedas. Harga wasabi asli cukup mahal, jadi 99% restoran di Amerika mengganti wasabi dengan lobak pedas biasa. Sayuran ini sering terlihat dalam satu kemasan di supermarket, padahal paprika merah, hijau, dan kuning sebenarnya nggak sama. Kamu butuh bibit berbeda untuk menanamnya karena paprika ini berasal dari jenis tumbuhan berbeda. Kamu tahu nggak, 1 dari 4 kacang hazel bakal berakhir di stopless Nutella. Selai ini populer banget sampai saintis mencari cara untuk menumbuhkan kacang hazel di laboratorium biar nggak ada kekurangan kacang ini di dunia. Coba pikirin itu deh waktu kamu minta ekstra topping. Iya, memang ada tanggal kedaluarsa di botol air, tapi air nggak akan kedaluarsa. Tanggal itu sebenarnya untuk botolnya, karena zat berbahaya dalam plastiknya bisa bocor ke air. Kamu penasaran kenapa makanan di pesawat rasanya hambar? Kamu pasti nyalahin juru masaknya kan? Ketinggian ternyata berdampak pada zat-zat kimia di tubuhmu dan bikin rasa makanan di pesawat menjadi berbeda. Kamu pasti pernah menambahkan ini ke salad, tapi kamu nggak tahu kan bahwa cilantro dan koriander itu ternyata berbeda. Koriander itu biji ketumbar, daun dan batang ketumbar disebut cilantro. Oh gitu ya. Buat kamu para pecinta buah-buahan, saintis berhasil menanam pohon salad buah nih. Iya bener, pohon yang bisa menumbuhkan berbagai jenis buah bersamaan. Pohon ini dikembangkan di Australia dan bisa menumbuhkan 6 jenis buah berbeda. Ada variasi buah berbiji keras seperti persik, prem, nectarine, aprikot, dan peachcot. Juga ada variasi sitrus untuk orang yang lebih suka lemon, limau, mandarin, jeruk, atau bahkan tanjelo, pomelo, dan jeruk Bali. Kamu pasti menghindari bawang putih karena bikin napas kamu bau kan? Tapi bawang ini dianggap salah satu makanan paling kaya gizi. 1 siung bawang putih bisa mengandung 2% vitamin B6 untuk seharian. Penelitian menunjukkan khasiat kesehatan itu berasal dari zat kimia bernama alisin yang bikin bawang putih punya aroma khas. Satu-satunya makanan yang nggak pernah basi kalau disimpan dengan benar adalah madu. Setidaknya itu yang kami temukan sejauh ini. Karena kandungan gulanya yang tinggi dan kelembapan yang rendah, madu nggak akan basi. Enzim yang dihasilkan lebah juga membantu karena bisa menekan pertumbuhan bakteri. Tetap aja kalau kamu salah menyimpan madu, misalnya tutupnya terbuka, madu tetap akan basi lah. Nah, kalau madunya ditutup rapat dan disimpan dengan benar, madu itu nggak akan kedaluarsa. Kalau kamu baru belajar masak, pasti kamu senang saat tahu bahwa jamur nggak akan alot saat kelamaan dimasak. Karena jamur itu mengandung polimer bernama kitin. Zat ini bikin jamur tetap empuk meskipun dimasak beberapa menit sampai 1 jam. Langsung aja tambahin mentega dan bawang putih. Menurutmu gimana rasanya?